sore ini dengan berdiskusi tentang sekolah dan komunitas. Disko, 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 disko. Ragam informasi, dialog interaktif bersama Radio Suara Pendidikan. Ya, masih dalam program diskusi sekolah dan komunitas bersama saya Hilda dan Ibu Wiwin serta Ibu Ona. Ya Ibu, kalau ini tadi kita sudah berbicara banyak sekali terkait dengan PHBS ini. Dan ini kan juga masih marak sekali untuk orang-orang yang akhirnya bisa dibilang sebagai perlindungan diri Bu ya, preventif. Akhirnya menyemprotkan disinfektan dan lain sebagainya. Dan beberapa video juga bahkan disinfektan ini disemprotkan ke seluruh tubuh. Padahal ini kan sebenarnya apakah ini baik atau tidak begitu kan? Karena kalau di muka, kalau kehirup juga ini kan juga berbahaya ke paru-paru. Ini bagaimana Ibu? Ya, mungkin Mbak Ona yang lebih pas nanti menjawab. Jadi memang seperti tadi ya sebenarnya hampir sama. Kita itu sebenarnya sudah proteksi diri itu sewajarnya. Intinya seperti itu. Memang kita perlu waspada, tetapi jangan terlalu panik ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rambah sendiri bahwa tetap tenang ya untuk menghadapi COVID ini. Dan kalau misalnya memang ada informasi seperti itu, kita telusuri dulu kebenarannya. Jangan setiap ada di media ini mengeluarkan video apa atau mengatakan tentang seperti ini itu ya, kita tidak harus langsung mempercayai. Jadi kita lihat dulu sumbernya relevan atau tidak, ini kita dapat informasi dari mana. Nah, kalau misalnya itu disemprotkan di seluruh tubuh ya, saya rasa tidak perlu gitu. Jadi sampai semuanya, bahkan misalnya seolah-olah itu makanan saja, ada yang sampai mengatakan makanan saja mau disemprot pakai disinfektan. Berarti kita makan gimana ini berbahaya gitu kan. Betul. Jadi ya itu tadi tetap pencegahan ini, yang pertama tadi PHBS, yang 10 indikator untuk di rumah tangga, tadi ada 10 yang sudah disebutkan. Untuk COVID ini yang diutamakan memang CTPS ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu sudah cukup. Kemudian kalau misalnya di social distancing, kita harus menjaga jarak dengan orang yang memang kita tidak tahu bahwa dia membawa virus itu ataukah dia karier yang ternyata dia menyebarkan virus COVID meskipun dia sendiri tidak mengalami gejala seperti itu. Itu yang memang ditakutkan. Makanya ada social distancing, kita jaga jarak sekitar 1 meter gitu ya. Kemudian pada saat di kerumunan dengan orang banyak, tetap menggunakan masker. Ya, masker tidak harus dengan masker yang standar sekali pakai yang dengan harga yang begitu mahal. Tidak, karena COVID sebenarnya masker apapun dia tidak menembus, istilahnya seperti itu, gampangannya begitu ya. Jadi tidak perlu takut dan hindari kontak tangan ini ke muka, ke gagang pintu dan sebagainya yang sering digunakan orang. Jadi misalnya kita masuk di sebuah area perbelanjaan, semua orang pegang tangan untuk membuka pintu misalnya, berarti itu kan tangan siapa saja di situ, termasuk adalah uang gitu ya. Bahkan ada yang sampai nyuci uang gitu ya. Nah, seperti itu, karena memang uang ini sumber kuman ya istilahnya, memang begitu. Dan ini memang sudah kita sosialisasikan, seperti tidak hanya di COVID ini saja, di PHBS yang sebelum-sebelumnya. Uang ini pun memang kita harus hati-hati, berarti setelah pegang uang tangannya dicuci. Kenapa baru tahu sekarang gitu ya? Gitu ya harusnya dari dulu ya kan. Habis pegang uang ini kan dari mana saja, dan orang ini megang ini dalam kondisi apa saja, entah itu dari pasar, entah itu dari pegang bahan makanan mentah atau memegang hal-hal yang kotor dan sebagainya, itu memang sumber utama. Tetap kita kalau pakai uang ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah pegang uang, itu memang sudah disarankan sejak dulu. Jadi tidak ada COVID ini pun sudah informasi itu sebenarnya sudah kita sosialisasikan. Apalagi untuk banyak virus-virus yang sebenarnya lebih kejam daripada ini COVID sebenarnya ya. Betul sekali. Yang apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang dia masih yang
masih mempunyai anak balita, setelah pegang uang Bu, Ya. lupa dulang putranya. Iya betul. Lah, Nah ini lah ini akhirnya anaknya mencret. ya Kok sering mencret ya anak saya? Nggak lupa sadar. ya. Nah itu tadi karena sumber penularan utama adalah di tangan ini, gitu ya. Jadi tidak perlu sampai semuanya mandi desinfektan. Karena Dan baju tadi kan kita sudah dilindungi loh, ada baju ya. Kemudian tangan sudah cuci tangan pakai sabun. Setelah keluar dari rumah baju dicuci. Sudah. Makan dengan makan yang bergizi seimbang, jaga kebersihan, istirahat yang cukup. Insya Allah nanti juga dengan perilaku yang sehat, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Saya rasa itu. dan yang perlu diingat itu bahwa virus ini macam-macam, nggak cuman COVID hari ini gitu loh. Banyak yang lebih jahat sebenarnya. Dan itu sebenarnya perlakuannya itu sebenarnya sama saja. Yang perlu kita ingat itu bahwa tujuan kita melakukan karantina ini adalah supaya penyebarannya segera berhenti. Itu yang perlu kita pahami bersama. Makanya ayo kesadaran bahwa menanggulangi melawan virus itu tidak hanya COVID. Maka PHBS ini akan berlaku selamanya, bahwa ada virus-virus lain yang lebih jahat. Contoh sederhana yang kadang-kadang yang justru takutnya ada di rumah yang paling dekat itu adalah yang dibawa oleh tikus. Tikus itu selalu ada, penyakit pes ya Mbak ya, itu kan juga berbahaya. Kita fokus ke COVID, kita lupa dengan yang lain-lain. Ini jangan sampai terjadi. Tindakan waspada. Yang penting meningkatkan kewaspadaan, tidak panik, bahwa setiap hari kita sebenarnya sudah menghadapi dengan berbagai macam virus. Tapi yang perlu kita sadari hari ini adalah kenapa sampai terjadi karantina ini, karena sudah terjadi pandemik dan kita berharap ini segera terputus mata rantainya, maka tercetuslah yang namanya protokoler pencegahan COVID-19. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau ketakutannya, preventifnya cukup melakukan PHBS, selesai. Sudah cukup itu ya. Sampai mandi desinfektan. Iya. Ya, tidak perlu. Memasukkan bahan kimia ini Ya. di dalam tubuh kita. Sekali lagi, tujuan desinfektan itu ada itu sebenarnya hanya untuk memutus mata rantai yang dari luar supaya tidak masuk ke dalam. Tidak kemudian kalau lingkungan kita sudah itu ya sudah, diri kita sudah nggak terlalu yang berlebihan seperti itu, harusnya seperti itu ya. Kalau malah sering-sering terpapar kimia malah berbahaya untuk ke depan. Betul, kita karena tidak punya imun akhirnya ya itu. Nah, ini mungkin yang lebih pasnya ini Ibu Ona ataupun Ya. Ibu Wiwin. Kalau untuk disinfektan ini lebih baiknya harusnya bagaimana? Disemprotkan kemana saja? Ya, jadi kalau seperti tadi ya, jadi desinfektan, kemudian termasuk hand sanitizer, kan macam-macam ya. Hand sanitizer itu ada yang bentuknya sekarang kan sudah bikin sendiri, ada yang cair, ada yang kayak gel seperti itu. Jadi ya itu tadi, kita sering kontaknya apa? Kalau kaki itu kan sudah di sepatu misalnya, Ya. sudah di kaos kaki gitu kan. Ini sering kontak apa? Ini baju sudah cukup. Ya, misalnya ya. sudah terlindungi lah Sudah badannya terlindungi dari oleh lah baju istilahnya. itu. Berarti itu cukup di mana ya? Cukup di tangan saja. Kita yang sering Yang kontak terbuka, kan ini, ya. yang terbuka ini gitu. Dan kita jangan terlalu sering menyentuh bagian area wajah, sudah. Cuman ya itu tadi, terus nanti gini Bu, kadang tangan terus dicuci, badannya lupa nggak dimandikan. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah tanganku ini pokoknya yang penting Lupa ganti tangan. baju juga. Lupa ganti baju, kaos kakinya nggak pernah ganti. Sama aja ya, Itu itulah. kebersihan diri juga yang Iya. paling utama. Jangan sampai kita mencegah yang satu tapi muncul penyakit yang lain. Karena sibuk dengan yang lain-lain, lupa nggak ganti kaos kaki, muncul penyakit apa tuh? Nah, kan jangan sampai terjadi seperti itulah. Ya waspada ya, keseharian PHBS sehari-hari itu aja yang perlu kita terapkan. Dan itu sebenarnya itu sudah sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai manusia dari dulu ya seperti itu. Ya nggak perlu lagi jangan sampai over reaction gitu ya istilahnya kan gitu ya. Iya, kadang kan ada sampai orang yang menyemprot satu rumah dengan disinfektan. Nah, ini kan iya Preventif itu boleh, pencegahan nggak apa-apa. tapi tidak harus tiap hari juga. Kayak ada penyemprotan itu Bu, kan Iya, secara ya enggak Semua apa-apa, rumah kita sesekali aman. boleh, enggak apa-apa, tapi tidak tiap hari. Oke. Tidak perlu tiap hari. namanya juga apa, pencegahan Mencegah. Preventif ya. mencegah takutnya nanti
udaranya sudah ini. Sebenarnya sama dengan budaya kita zaman dulu itu, kalau kita misalnya hari Minggu itu kan semua bersih-bersih, semua kasur dikeluarkan, dijemur. Itu sebenarnya salah satu ini Pencegahan ini, Bu, ya? pencegahan. Maksudnya tingkat keberhasilan tujuannya sama dengan penyemprotan ini sebenarnya. Nah, itu kalau kita sudah rutin, bayangkan dulu kita sering melakukan itu yang diajarkan orang lama. Dulu itu saya yakin saya sudah biasa tuh membersihkan rumah supaya kuman tidak masuk. Zaman dulu itu kalau satu keluarga habis kena flu, saya diajari itu sama mertua saya. Kalau habis kena flu semua diganti itu spray, sarung bantal dan sebagainya, semua harus dijemur. Itu sebenarnya sama dengan begitu. Cuman kita kan karena begini aja terus cari yang paling instan gitu. Nah, kita malas untuk yang melakukan hal-hal yang sifatnya sebenarnya bisa dilakukan rutin, tapi memang lelah ya kadang-kadang. Kan hari Minggu waktunya berlibur. Ini kadang-kadang padahal hari Minggu itu adalah justru hari di mana kita aware terhadap kesehatan kita dengan melakukan bersih-bersih rumah. Ini kesempatan saya berkali-kali juga mengingatkan di grup-grup itu. Ya ini loh, supaya kita ingat ini sudah waktunya nih, tiap minggu kita harus kerja bakti bareng-bareng. Ini kita diingatkan tuh, mumpung ini. Betul. Kayaknya rumahnya sekarang pada bersih semua, Bu. Iya, betul. Akhirnya care ya istilahnya dengan rumahnya masing-masing. Baru menyadari. Saya yakin baru menyadari. Oh iya ya, rumah saya ternyata begini ya. Dan saya yakin di hatinya semua masyarakat malah berpikir, berjanji paling tidak itu setelah Covid saya akan melakukan rutinitas untuk dalam jangka waktu tertentu membersihkan rumah secara menyeluruh itu. Membersihkan rumah, olahraga. Betul. Yang biasanya mungkin kalau mau melakukan membersihkan rumah sendiri itu kan salah satu bagian dari olahraga. Mulai kita bersih, nyapu, ngepel, mengeluarkan kasur, itu kan sudah juga mengeluarkan energi yang besar. Kasur sekarang berat-berat loh. Iya, gitu. Tidak hanya itu, Bu, baju saja yang dijemur, orang juga berjemur. Iya. Betul. Sekarang baru perhatiannya. Kalau zaman dulu kena panas dikit bingung payungan. Nggak mau kena panas. Sekarang baru ternyata waduh penting sekali matahari ya. Padahal zaman dulu itu sudah biasa gitu ya. Iya. Saya yang karena memang keluarga petani kadang-kadang ya ketawa-ketawa kalau sudah dikasih payung. Buat apa saya lebih senang bermandi matahari daripada kayak gitu. Iya, ini Bu masih tren berjemur. Kalau berjemur sendiri ini sebenarnya waktu yang paling baik untuk berjemur ini sebenarnya jam berapa? Ya, kalau kita sudah terapkan ya di Dinas Kesehatan. Kebetulan Dinas Kesehatan satu lingkup, ada Pemda, kemudian ada Dispenduk Capil, ada BKD. Setiap jam 10. Setiap jam 10. Jadi setiap jam 10 pagi sudah di depan gedung Dinas Kesehatan itu sudah ada layar besar di situ, kita siap berolahraga dan berjemur. 15 menit ya. Bersama-sama. Jadi bersama-sama semua orang, ayo kita kumpul di sini, kita berolahraga bersama sambil berjemur. Kalau yang ngadem-ngadem enggak boleh, itu kan ada pohon-pohon yang rindang. Ayo cari tempat yang panas gitu. Sekarang kayak gitu. Jadi istilahnya ya ini baru sih. Kalau begini jangan ngiri sama petani ya, makanya petani sehat-sehat. Karena biasa berjemur. Iya, sudah lanjut masih kuat ke sawah gitu ya. Iya, betul. Itu. Kalau kita biasanya memang setiap jam 10 kita biasakan untuk olahraga. Itu sudah budaya ya, terutama dulu kalau punya bayi kan sudah jaring, harus anak-anak harus jaring. Saya juga diajarkan begitu. Kenapa? Biar bisa bersin justru. Kalau sudah bersin itu biar keluar semua kuman-kuman di dalam tubuh. Biasanya dulu diajari gitu juga. Anak-anak saya udah biasa kalau pagi jaring gitu. Pokoknya jangan jam 1 gitu ya jaringnya. Iya, betul. Iya. Efektifnya memang jam 10 pagi. Tetapi kalau saya nggak takut sama ini panas, nggak apa-apa. Saya takutnya malah sama hujan. Nanti kalau hujan nanti kulit saya warnanya luntur nanti.
Bercanda dikit ya Mbak ya. Ini bisa aja ya. Ya. Ya Ibu, mungkin ini terakhir sebelum kita Oke. menutup untuk diskusi atau Betul. ngobrol-ngobrol kita di Mm-mm. siang ini. Mungkin ada tips-tips untuk masyarakat ini untuk bisa tetap menerapkan pola hidup bersih dan hidup yang sehat ini. Monggo. Baik, untuk seluruh masyarakat Jombang, terutama untuk keluarga-keluarga yang ada di Jombang, yang paling penting dalam kondisi seperti ini adalah nomor satu, pahami dan patuhi apa itu protokoler pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah stay at home. Keluar bukan berarti kemudian tidak boleh keluar tapi seperlunya saja. Kepentingannya kalau sudah terselesaikan langsung segera pulang ke rumah dulu sampai benar-benar nanti dinyatakan keadaan aman. Kemudian berikutnya adalah jaga stamina. Salah satu cara kita untuk pencegahan COVID supaya tidak mampir di badan kita adalah dengan menjaga stamina. Dan ini mari diterapkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak. Karena anak-anak ini adalah aset kita yang perlu kita selamatkan, kita jaga kesehatan mereka, dan senyampang berada di rumah yang selama masa karantina yang panjang ini, manfaatkan untuk membangun ikatan keluarga. Kesehatan lahir batin pasti akan terbentuk di saat-saat seperti ini. Kemudian ibu-ibu, monggo kita bijak untuk menangkap segala informasi yang dari luar, jangan mudah untuk percaya dengan hoax yang sering lalu lalang di medsos. Mari kita bijak dengan mencari sumber yang terpercaya. Kita sudah punya yang namanya tim gugus tugas yang akan selalu membagikan tips-tips dan langkah-langkah apa yang terbaik yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Salah satunya melalui medsos tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Jadilah sebagai sumber informasi yang benar, bijaklah untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar. Jangan mudah panik, karena ibu itu sebenarnya adalah penjaga sesungguhnya di dalam sebuah keluarga. Kemudian yang terakhir adalah mari kita himbau saudara-saudara kita yang sedang di perantauan untuk bertahan sampai semua keadaan ini selesai, bertahan di tempatnya masing-masing, tidak melakukan perjalanan antar kota atau mudik. Mari kita lakukan mematuhi peraturan pemerintah ini, dan tujuannya adalah untuk benar-benar menekan peredaran COVID-19. Saya yakin Lebaran tetap asik tanpa mudik. Terima kasih Mbak. Baik. Ya, itu adalah tips-tips dari Ibu Wiwin, dan juga pastinya ada himbauan di sini bahwa jangan melakukan aktivitas di luar ruangan selagi tidak penting. Ya. Nah, itu benar-benar harus diterapkan dari diri sendiri dulu Ibu ya. Betul. Supaya ini bertujuannya juga baik untuk memutus dari Mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Ibu, tidak terasa ini kita harus menyudahi ngobrol di sore hari Baru ini. berapa menit ini ya? Baru 10 menit Ibu ya sepertinya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi informasi di sini Mbak. Baik, Ya. kami juga terima kasih sekali Bu Wiwin, Ibu Ona Ya. sudah hadir di sini, dan semoga kita nantinya bisa ngobrol-ngobrol lagi Siap. di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali atas kehadirannya, dan Sama-sama. semoga ini tips-tips Bermanfaat. tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan diskusi sekolah dan juga komunitas di sore hari ini. Saya Hilda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati sore ini dengan berdiskusi tentang sekolah dan komunitas. Disko, 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 disko. Ragam informasi, dialog interaktif bersama Radio Suara Pendidikan.